قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, di sini ada sebuah video yang sangat lucu kaum muslimin. Video dari Dewan Tarjih Muhammadiyah Pasuruan sepertinya, karena ini adalah orang Pasuruan kaum muslimin. Ya, namanya Kiai Mas'ud Fatoni, ya, Dewan Tarjih Muhammadiyah. Ketika ditanya tentang Habib, ini jawabannya ya cukup nyelekit tapi lucu juga kaum muslimin ya. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Ini Gus Ud, Ketua Dewan Tarjih Muhammadiyah. Pandangannya gimana Indra Yukum tentang Habib ini? Dzurriyyat Rasul apa bukan, Gus? Sekalipun dzurriyyat Rasul, kalau sifatnya Kang mencingkrang kayak itu turunnya kambing. Betul. Ya. Kalaupun para Habib itu keturunan Rasul, ya kalau sifatnya ya kayak seperti yang kita lihat selama ini, katanya sifatnya mencingkrang, itu keturunan kambing. Ya. Karena kalau memang mereka ini zuriat Nabi kaum muslimin, ya kalau kelakuan mereka nggak bener ya percuma saja, ya karena nasab itu nggak ada gunanya. Untuk apa berbangga-bangga dengan nasab, ya? Nasab itu nggak menjamin surga kaum muslimin, ya. Keturunan kambing katanya. Coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Nah. Karo itu. Antum di Muhammadiyah sebagai apa? Ketua Dewan Tarjih. Saya di Dewan Tarjih Muhammadiyah tidak mencari nasab tapi mencari orang baik. Betul kaum muslimin, ya. Nggak perlu cari Habib, itu nggak perlu kaum muslimin. Cari nasab itu nggak perlu, ya. Tapi yang dicari itu orang baik kaum muslimin. Ya, kalaupun dia keturunan kiai, keturunan ulama, keturunan gus, ya, keturunan ustadz, keturunan ningrat, keturunan pejabat, ya. Tapi kalau orangnya nggak baik, buat apa? Ya, nasabnya iya betul, nasabnya bagus, kakeknya baik, kakeknya kiai, kakeknya ulama, atau mungkin bukan kakeknya, bapaknya betul, ya bapaknya cer, ya artinya bapak kandungnya ulama, bapak kandungnya kiai, ya bapak kandungnya ustadz, guru, ajengan, ya kalau anaknya nggak baik, untuk apa? Ya, betul ya. Kami mendukung sikap dari Muhammadiyah yang seperti itu kaum muslimin. Yang dicari itu kebaikannya, ya, bukan orang yang nasabnya baik. Ya, karena orang yang nasabnya baik belum tentu baik. Dan Nabi Muhammad SAW pun mengatakan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat pada tampang-tampang kalian. Ya nggak melihat nasab kalian. Ya kalau nasabnya baik, ya keturunan yang mungkin orangnya tampan secara fisik, atau mungkin keturunan orang yang terpandang, ya lebih-lebih keturunan orang yang baik, ya itu nggak dilihat di sananya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati dia, baik apa enggak. Hati dia yang dilihat. Ya, bukan hati bapaknya, hati kakeknya, hati para pendahulunya, bukan. Ya, walakinallaha yanzuru ila qulubikum, melihat hatimu. Ya, wa a'malikum, dan melihat amalanmu. Yang dilihat amalanmu dan hatimu. Hatimu dan amalanmu. Ya, kalau hatimu, amalanmu nggak baik, meskipun keturunan orang yang baik, ya percuma, ya nggak berguna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi benar ya, Muhammadiyah tidak cari Habib, tidak cari nasab, tapi cari orang yang baik pemahaman,
agamanya. Ya. Apalagi kalau disuruh ngisi ceramah kaum muslimin. Ya. Kalau yang dicari cuma karena Habibnya, ini umatnya Muhammadiyah ini bakal diajak ngagungkan kuburan, ya, bakal dikasih cerita-cerita khurafat, ya, bakal diajak untuk mengagung-agungkan para habaib kaum muslimin. Ya. Habib yang gila, Habib yang nakal, Habib yang maksiat, wajib dihormati, wajib dimuliakan warga Muhammadiyah. Kan parah kaum muslimin ya. Coba kita lanjut lagi kaum muslimin ya. Di sini ditanya ini Kiai Mas'ud Fatoni ini ditanya tentang Habib Bahar ya. Habib Bahar, Habib Rizik. Apakah mereka Habib? Ya, coba kita lihat jawabannya kaum muslimin. Habib Rizik, Habib Bahar, dzurriyyah Rasul apa bukan? Bukan. Sangat palsu itu. Tuh, Habib Bahar, Habib Rizik, mereka bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Ya. Bahkan kata Kiai Fatoni, Kiai Mas'ud Fatoni, ya, sangat palsu kalau memang mereka mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW. Ya, bukan palsu saja, tapi sangat palsu. Dan ingat, Rizik, Bahar, Lutfi Yahya turunan Rasulullah apa bukan? Bukan. Sekarang sudah menjadi Habib Rizik, ganti jadi Sayyid. Loh, nanti kalau Sayyid dihapus jadi apa? Jadi Papaan Sengor. Kalau dia tahu NU dengan Muhammadiyah itu yang merdeka siapa, Gus? ya tentunya Muhammadiyah, nggak terlalu gulu dalam agama. Pandangan Muhammadiyah ke habaib ini bagaimana? Ya biasa-biasa saja, seperti orang biasa. Kayak ketemu orang tani dengan orang tani. Dan tidak bisa menghormati terlalu seperti apa yang dilarang oleh agama. La taghlu fi dinikum. Statement terakhir dari Gus Ud sebagai Ketua Dewan Tarjih Muhammadiyah. Dewan Tarjih khususnya Muhammadiyah tidak pernah mengundang seorang Habib untuk berceramah. Pastinya Habib kalau berceramah cuma ngunggulno buyute tok. Dianggap orang Indonesia gak duwe buyut. Sampaikan ini sama seluruh Habib. Tuh ya, Habib Bahar, Habib Rizik, Lutfi bin Yahya bukan zuriat Nabi Muhammad SAW ya. Bahkan sangat palsu. Ya, karena kelakuan mereka ini nggak sesuai, ya, nggak sesuai dengan orang yang dianggap atau diklaim oleh mereka sebagai kakek mereka, ya, sebagai moyang mereka. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan memang betul kaum muslimin ya. Kalau kita lihat memang lebih merdeka Muhammadiyah daripada NU kaum muslimin ya. Kalau Muhammadiyah nggak gulu terhadap habaib, nggak. Boleh dicek itu di Muhammadiyah, nggak ada yang gulu-gulu kepada Habib, itu nggak ada. Habib ya di Muhammadiyah dimulia-muliakan seperti yang di NU nggak ada kaum muslimin ya. Apa ada di Muhammadiyah ajakan untuk ngalap barokah di kuburan, ya, ngalap barokah sama kiai-kiai yang sampai cium-cium bekas telapak kaki Habib, ya, sampai minum bekas, ya pokoknya bekas habaib lah kaum muslimin ya. Roti bekas gigitan Habib, ya, bekas siwaknya Habib, bekas serbannya Habib, ya, dilelang. Ya, dengan alasan barokah, ya, barokah dijual. Di Muhammadiyah nggak ada yang seperti itu kaum muslimin, nggak ada ya. Ya kalau ada Habib, orang yang ngaku Habib ya biasa aja ya. Kalau memang mereka ini baik, ya kita akui kebaikannya. Kalau nggak baik, ya jangan membela membabi buta. Seolah-olah Habib itu baik semuanya. Apa yang dilakukan Habib, ya meskipun buruk dianggap baik. Termasuk menganggap bahwa Habib itu pasti masuk surga. Meskipun ahli maksiat, meskipun nakal, ya, meskipun nggak mau beribadah. Ya kan ada itu. Katanya Habib itu ya, dijamin surga. Mau bagaimanapun namanya Habib ya tetap masuk surga. Ini siapa yang jamin seperti itu kaum muslimin? Nabi Muhammad SAW saja nggak bisa menjamin anaknya. Anak kandungnya saja Nabi Muhammad SAW nggak bisa menjamin. Ya kan hadisnya seringlah disampaikan itu kaum muslimin. Ya, Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada anaknya Fatimah radhiyallahu taala anha, ya,
terserah Fatimah mau minta harta, terserah kata Nabi Muhammad SAW. Ya tinggal ngomong saja. Tapi Nabi Muhammad SAW nggak mampu menolong Fatimah ya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala sedikit pun. Lah ini yang ngaku Habib nggak ngerti itu nasabnya beneran apa nggak juga nggak ngerti. Ya bahkan tadi katanya sangat palsu. Ya kok bisa-bisanya mengklaim pasti masuk surga. Bahkan bukan hanya ngeklaim bahwa mereka masuk surga, mereka bisa menolong orang lain untuk masuk surga ya, asal cinta sama Habib. Nasab dibangga-banggakan ya, ngerasa pasti masuk surga, ngerasa diri lebih mulia daripada orang lain ya, padahal di dalam hadis Nabi Muhammad SAW sendiri sudah mengatakan, ala la fadla li arabiyyin ala ajamin wala ajamiyin ala arabiyin wala ahmar ala aswad wala aswad ala ahmar illa bittaqwa. Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan sejak dulu nggak ada keutamaan bagi orang Arab atas orang yang bukan Arab ya. Orang Arab itu nggak lebih utama daripada orang yang bukan Arab ya. Nggak ada keutamaan orang yang bukan Arab, orang ajam di atas orang Arab, nggak ada juga ya. Jadi nggak ada orang Arab lebih utama daripada bukan Arab, atau dikatakan orang yang bukan Arab lebih utama daripada orang Arab, nggak ada itu ya. Nggak ada juga orang yang berkulit merah itu dikatakan lebih utama daripada yang berkulit hitam, atau sebaliknya, nggak ada ya. Jadi siapapun itu akan memiliki keutamaan dengan syarat bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mau keturunan Fir'aun, mau keturunan Haman, mau keturunan Namrud, mau keturunan Abdullah bin Saba, ya, mau keturunan Ubay bin Salul, ya. Asalkan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tetap memiliki keutamaan yang memberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun nggak utama di hadapan manusia, dia utama di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, begitu juga sebaliknya. Mau zuriat Nabi, atau zuriat para sahabat Nabi, atau zuriat para ulama besar, ya, kalau dia nggak bertakwa, nggak akan memiliki keutamaan. Ya kalau di hadapan manusia masih memungkinkan memiliki keutamaan, tapi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nggak akan memiliki keutamaan. Ya, nggak akan memiliki, ya, nggak akan dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang mulia. Ya, orang ahli maksiat itu mungkin saja masih bisa dia memiliki keutamaan, memiliki kemuliaan di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nggak akan memiliki sama sekali. Allah Subhanahu Wa Taala dengan jelas mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang paling bertakwa. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.